akan disampaikan sendiri oleh saya Septian. Cuman tadi oleh Bu Nurjana sudah ada statement wah untuk penampilan yang selanjutnya harus lebih baik. Hah? Mereka berdua udah lebih baik yuk. Saya Kasihan Ya. Patian yang tampil, siapa yang ini nih? Kasihan Patian yang tampil, Patian yang mempersilahkan, Patian yang menyetop. Justru itu. Jadi jeruk makan jeruk, Bu. Bu Eli saja, Bu Eli. Biasanya Bu Eli sih Bu yang mengambil alih. Oke, Bu Eli mangga. Gak bawa handphone punten Bu, saya di perpus jadi nggak bisa buka timer deh. Oh, Pak Ogi aja lah, Pak Ogi. Pak Ogi ya, tolong ya Pak Ogi, timer Pak. Siap. Siap. Nanti sama saya dikasih 2 jam lagi latihan. Itu mah ngajar di kelas Bu. 2 JP sampai 3 JP. Ya. Oh, sebelum memulai, ini untuk simulasi awalnya, bahwa pembelajaran ini saya mengambil yang aksi 2 pertemuan kedua, jadi sudah diberikan pemahaman dasar terlebih dahulu di pertemuan yang pertama. Oke, mulai Patian? Ya, stop, mulai. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Pagi, Pak. Kalau bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Kalau semangat pagi, Aku besok. Semangat. Pagi-pagi. Semangat. bukan semangat. Pagi-pagi. Pagi. Oh. 3 kali ya, Pak? Ya, kalau sekali lagi. Pagi. Kalau selamat pagi, berarti jawabnya sekali pagi. Tapi kalau semangat pagi, pagi. Oke, dengan suara yang keras. Ya. Oke, siap. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, anak-anakku yang pada cantik-cantik, yang ganteng-ganteng masih pada semangat ya di pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita, alangkah baiknya supaya kegiatan pembelajaran kita ini lebih bermanfaat dan juga mendapatkan berkah. Untuk hari ini Bapak akan memimpin doa secara langsung. Karena doa kita akan kita khususkan bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Jangan ayam bercanda, berdoa dengan khusyuk supaya menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dalam hati dimulai. Padahal selesai. Terima kasih untuk anak-anakku. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan juga berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Kalau kemarin tidak salah ada yang masih galau, apakah hari ini masih galau atau bertambah galau atau makin galau? Yuli, Bu, Sudah Pak, ceria, masih galau. Pak. Oh, sudah ceria. Dewi Pak habis putus cinta. Dewi. Siapa yang memutuskan cinta pada Dewi? Biar sambungkan. Arjuna lah. Ogi. Kok saya, Bu? Dewi itu berarti Dewi itu ada cinta segitiga antara Ogi dan Heru. Ternyata ya Allah. Ya, sabar ya. Orang luar jangan mengikut-ikut Jan. Udah diam aja. Biarkan mereka bertiga menyelesaikan masalah. Nah, untuk hari ini coba tunjuk tangan siapa yang tidak hadir. Nah, tangannya di rumah. Tunjuk tangan siapa yang tidak hadir hari ini. Tangannya di rumah. Tangannya di rumah. Yang tidak hadir. Oh, Didi. Vini tadi udah datang belum ya, Pak? Vini, Pak. Masya Allah, ini Didi kemana lagi? Kemarin udah kesiangan, sekarang menghilang. Ya Rabbana. Ya udahlah, kita tunggu sambil menunggu. Kalian masih ingat permainan kita yang kemarin? Lupa Pak, pasti. Lupa, Pak. Langsung dijawab. Lupa Pak. Pertanyaannya, ini permainannya. Kalian hanya ada 2 pilihan, benar salah, dan juga hanya 2 bagian, itu hidung dan telinga. Kalau misalnya Bapak instruksinya benar, kalau misalnya Bapak bilang hidung, berarti pegangnya hidung. Kalau misalnya bilangnya telinga, berarti telinga. Tapi kalau instruksinya salah, berarti kamu berkebalikan menjawabnya atau memegangnya. Bukan punya teman ya, punya sendiri aja. Kok kamu punya, kok semuanya juga.
jangan yang teman. Baik. Pegang hidung teman enggak, jangan. Pak Heru Jangan. Pak, Pegang ini hidung. bibit nih Pak. Jangan dong. Heru Oke. nih. Siap. Jadi sekali lagi, Iya, Pak. kalau Bapak Siap. bilang hidung, telinga. Kalau instruksinya benar. Nah, kita mulai dulu di 2 kali ya. Benar, salah dulu. Hidung. Dung, Hidung. dung. Kan salah, kenapa gak pindah? Kan instruksinya benar salah. Yang salah dulu atau yang benar Oh, dulu nih? oh, nggak iya, denger iya. nih. Yang instruksinya Oh, iya, kan iya, iya. salah. Kalau misalnya hidung Oh, lagi berarti salah pindah ke dulu. telinga. Ulang lagi Pak. Sekali ulang, lagi ya, ulang, Pak. sekali lagi Ulang ulangi. lagi. Konsentrasi nih. Konsentrasi, instruksinya salah. Telinga, itu mah bibir Yuli, Pak, Yuli, Pak, Ogi. Yuli lagi Kan nih. salah. Yuli salah. salah. Iya salah, kenapa kan pilihannya cuma hidung dan telinga, kenapa ke bibir? Ogi nggak Oke. fokus. Siapa? Hidung. Hidung. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke ya, jadi itu lumayan untuk memberikan sejenak kita untuk refreshing sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang selanjutnya. Tapi sebelumnya, Bapak ingin tanya, apa sih yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin? Karena tadi kelihatan yang salah, pas ice breaking kelihatan yang salah, diberikan kehormatan khusus kepada Ogi untuk menjelaskan materi di pertemuan kita yang kemarin. Apa coba? Oh, kemarin membahas ini ya Pak, teks prosedur ya? Oh iya, materi kita kemarin kan masih Oh, bahasannya oke. tentang teks prosedur, cuman kemarin kita membahas tentang struktur dan kaidah apa saja yang ada di dalam struktur itu. Tutur prosedur Pak. Ada itu Pak. Ada Satu. kalimat pengantar. Ada tujuan, Pak. Tujuan ya. Ada Yang ditanya tujuan. Ogi, yang ngejawab ini, Wibela. Iya. Iya, Dewi Ternyata jangan cemburu, Dewi. Dewi jangan cemburu selain ya. ke Dewi, ternyata ke Pini juga ya Aduh, Ogi jadi ya. ketahuan atuh, Pak. Aduh. Dewi Oke. langsung ini loh, Bu. Satu, Pak. adanya tujuan. 2, Ada tujuan, kemudian langkah-langkah. terus Terus yang terakhir apa ya? Saya lupa apa Pak. ya? Penutup. Apa ya? Apa sih? Penutup Pak. Penutup. Manfaat. Apa? Eh, Yo. itu aja Pak. Kok bisa itu aja? Emangnya pilihan? Lupa Pak, aduh. Tujuan dan Kemarin langkah-langkah saya yang ini, penting Pak. kayaknya. Tolong dibantu. Oke, Pini tolong dibantu, Pin. Ini Apa ya, bener loh, Pak? Pak. Strukturnya itu Aduh, 1. Oke, 1 itu tujuan, 2 bahan dan alat, 3 langkah-langkah, 4 Manfaat. adalah penutup. Penutup. Nah, Oke, siap, Iya, siap, Pak. penutup. Ada Nah, mah mending kena ngejatuhan daripada orang untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi lanjutan dari materi yang kemarin. Ya, tapi kita fokus ke bagian yang ke-6. Kalian akan disuruh untuk membuat sebuah teks prosedur. Dari mana teks prosedurnya? Nanti kita akan bahas, kita akan pelajari. Yang pertama 4.6 KD-nya itu menyajikan rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur. Oke? Berbentuk alat musik, cendera mata, secara mau lisan. ajaran STF KDR Pak, Dewi ngobrol, Pak. Dewi ngobrol. Biarkan. Biasanya kalau ditegur, dia akan maaf marah. Bapak lupa Tapi kalau dibiarkan, nanti dia akan malu sendiri ya. Iya, Bu. Oke. Untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya, diharapkan kalian itu mampu untuk membuat sebuah teks prosedur, tapi dengan memperhatikan strukturnya. Yang kedua, selain strukturnya, kalian juga harus memperhatikan kaidah kebahasaannya juga. Nah, tujuan kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa sih itu, Pak? PBL atau problem based learning ini adalah suatu model pembelajaran yang berpusat kepada kalian untuk memecahkan masalah yang akan Bapak berikan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama kalian diorientasi dulu, diperkenalkan masalahnya, lalu nanti berorganisasi atau berorganisir, berkelompok. Yang ketiga nanti kamu akan menentukan atau mencari masalah dan
penyelesaiannya, lalu mempresentasikan, dan terakhir mengevaluasi. Nah, sebelum ke sana, kita belajar tentang hal tersebut. Bapak ingin kalian mengerjakan beberapa soal tentang teks prosedur yang ada di layar depan. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya tidak banyak, satu slide hanya 30 detik. Langsung pilih jawabannya, langsung tulis di kertasnya. Di buku, boleh di buku mana saja. Oke? 1, 2, 3, mulai. Lalu soal selanjutnya. Dan soal selanjutnya. Oke? Silahkan dipegang dulu. Bapak tidak akan dulu mengoreksi. Nanti saja di akhir, tapi jangan dibetulkan atau disalahkan jawaban yang tadi. Toh belum tentu betul jawaban yang kalian tulis. Nah, sebelum ke sini, Bapak akan membagi kelompok dulu. Kelompoknya masih yang kemarin tetap. Ya, kelompok 1 terdiri dari Heru, Dewi, Didi, Neneng, dan Vini. Kelompok 2, Ogi, Yuli, Ratna, Dina, dan Eli. Ini masih kelompok yang kemarin. Silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, akan muncul pertanyaan yang pertama. Apakah kalian pernah membuat teks prosedur? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah Pak, Bikin apa? cara buat cimol. Mau buat mie. Buyat. Nah, Hah? buat mie. Heru bikin apa? Bikin mie. Bikin mie. Itu yang selalu teringat-ingat. Oh, bukan teringat-ingat, tapi yang mudah dikerjakan dan mudah dilakukan. Oke. Kalau Ogi tadi bikin apa? Bikin cimol Bikin Pak. cimol. Berarti lebih sulit dari membuat mie itu mah. Ya kan? Nah, lo tahu tidak bagaimana langkah-langkah membuat sebuah teks prosedur? Apa Tidak, saja Pak. yang Tidak, Nah, Pak. jadi pertama langkah-langkah yang harus kalian tentukan ketika menulis teks prosedur adalah mencari ide, lalu mengumpulkan sumber informasi. Itu bisa dari teman atau dari media apa saja, membuat kerangkanya atau tulisan kasar lah kalau istilah kitanya, menggambarkan kalimat yang tadi kita buat, tapi dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya dan menyusun menjadi sebuah teks prosedur yang utuh dengan memperhatikan struktur kebahasaannya. Nah, untuk mencari topik atau idenya, Bapak akan tayangkan 2 buah video. Karena ini sudah dibagi kelompok, nanti akan kalian memilih satu di antara 2 tayangan yang akan kalian jadikan sebuah teks prosedur. Oke, tayangan yang pertama. Apakah sudah terlihat anak-anakku? Belum. Pak. Belum. Kok belum sih? Oh ya udah Pak, udah. Nah, udah. Ada. Katanya belum, tapi sudah. Kok Mana hilang yang lagi benar? Pak? Belum, Pak. Hilang lagi, Pak. Oke, ini yang pertama ini dulu. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, gempa dengan magnitudo 5,6 yang berpusat di Cianjur sempat membuat ratusan siswa di salah satu sekolah di Sukabumi, Jawa Barat ini berhamburan keluar kelas. Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sukabumi ini berhamburan keluar kelas. Mereka sempat panik setelah gempa mengguncang wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Sejumlah siswa bahkan mengaku saat tengah belajar di kelas mereka merasakan guncangan gempa selama 5 detik. Mereka kemudian berlarian keluar kelas dan mengevakuasi diri ke tengah lapangan sekolah.
gede banget saya dari dalam ruangan guru, terus mau keluar tuh sampai di luar tuh masih kayak kerasa gitu loh. Kayak kerasa ya. Ya. Itu berapa lama kira-kira berapa detik gitu? Kayaknya 5-10 detik. 5-10, tapi besar ada ya? deh ya. Terus tadi tiang-tiang di lapangan juga pada goyang, Oh, ya, ya, cukup lama juga ya. Berarti siswa gimana? Panik atau seperti apa? Ya, siswa tadi pada keluar dari sana, dari yang kelas juga pada keluar, dari saya kebetulan di studio broadcast pada keluar juga. Udah keluar. Oke, itu untuk tayangan yang pertama ya. Nanti Bapak akan tanyakan tentang tayangan yang barusan dilihat. Kebiasaan nih, nonton aja, tapi nggak tahu apa maksud dan tujuan dari tayangan video tersebut. Nih, tayangan yang kedua. Tunggu. Kepedihan terus dirasakan warga Cisarua, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat seusai terjadinya gempa bumi. Selain rumah mereka yang hancur akibat gempa bumi, akses jalan menuju kampung tersebut terputus, sehingga menghambat penyaluran bantuan di wilayah tersebut. Hal itu membuat warga Cisarua rela makan mie instan 4 hari berturut-turut. Dikutip dari tribunnews.com, terlihat warga Cisarua, Cugenang, Jawa Barat kekurangan bantuan logistik. Hal tersebut disebabkan terputusnya akses jalan menuju Cisarua yang menghambat penyaluran bantuan terhadap korban gempa Cianjur. Ketua RT setempat Ujang Mulyana mengatakan ada 300 jiwa yang menghuni di 3 titik posko pengungsian tersebut. Ia menjelaskan warga yang mengungsi di posko itu tidak diberi jatah makanan full sehari karena minimnya logistik yang masuk. Para korban pengungsian hanya diberi jatah makan 2 kali sehari. Selain itu, warga harus mengurangi porsi makan mengingat minimnya bantuan makanan. Hal itu diungkapkan Ujang Kamis 24 November 2022. Diketahui sejak hari pertama gempa hingga hari keempat pasca gempa Cianjur, warga terpaksa mengkonsumsi mie instan setiap harinya. Hal itu mau tidak mau harus dirasakan warga, lantaran bantuan logistik yang datang hanya berupa makanan instan. Terlihat saat ini persediaan makanan di wilayah tersebut semakin menipis. Ujang mengatakan selain bantuan makanan, warga juga membutuhkan air bersih. Diketahui saat ini pengurus wilayah setempat berupaya untuk membuka jalan menggunakan ekskavator kecil supaya dapat kembali dilalui kendaraan. Oke, begitu 2 tayangan yang sudah Bapak berikan. Coba tayangan yang pertama tadi, siapa dulu yang mau memberikan tanggapan? Oh, sebelum Bapak tunjuk. Oh, Dina, ayo Din. Oh, Pak. Itu mencatat Neneng. Cianjur, Pak. Yang pertama dulu. Saya lupa nggak angkat tangan, Pak. Kebiasaan, langsung nyosor aja. Nanya tuh. Maaf. Tajuk tangan dulu, baru jawab. Kebiasaan ini. Saya mau jawab. Oh, Pak. Neneng esok. Coba, Neng. Ya, Yang pertama. ya, terima kasih Pak. Tadi video yang pertama mengenai terjadinya gempa. Terus di video yang kedua itu kejadian setelah terjadinya gempa. Itu Pak. Jadi yang pertama kejadian ketika sedang terjadinya gempa. Sedangkan tayangan yang kedua adalah apa barusan? Kejadian setelah gempa ya. Pasca gempa. Oke. Pasca gempa. Yang tadi pas kejadian, yang kedua setelah kejadian. Nah, Pak, kenapa, apa hubungannya antara video yang pertama dan yang kedua dengan materi yang akan kita bahas? Nah, hubungannya, kalian akan menuliskan teks prosedur dengan materi yang berkaitan, ada kaitannya dengan tayangan kedua video tadi, tetapi kalian akan membuatnya berdasarkan foto yang ada di LKPD. Nanti di foto-foto ini Bapak bagikan, ini dibagikan LKPD-nya, satu kelompok, satu yang membahas satu gambar yang ini, yang ke kelompok yang kedua membahas yang tayangan yang tadi yang kedua. Nah, kenapa tidak tulisannya? Silakan kamu kembangkan, kamu jelaskan, kamu rincikan tentang struktur teks prosedur dari gambar-gambar tersebut. Itu gambar yang pertamanya, kalian bisa lihat juga di LKPD-nya, mau yang mana, apa dulu langkah-langkahnya, disesuaikan atau kalian analisis. Kalau yang ini pasti sudah pada hafal, tadi Heru juga sudah bilang, Pak, mie instan yang paling mudah. Betul, mie instan paling mudah. Selain murah, mudah, dan juga cepat. Tapi,
di sini Bapak berikan batasan. Harus bagaimana membuat sebuah mie instan yang sehat. Oke, siap? Siap semua? Dengar? Siapa? Oke, nanti selama pembelajaran, selama kalian berdiskusi, kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. LKPD-nya ini Bapak sudah bagikan ke setiap kelompok. Silahkan mulai mengerjakan dan nanti seperti biasa presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, sekiranya cukup ya untuk diskusinya. Untuk penampilan yang pertama tentang video tadi anak-anak yang yang ada di dalam kelas, di bawah meja, bawa tas, sama gambar yang ketiga. Kelompok yang tadi mau siapa? Kelompok yang pertama tadi gambarnya yang Heru, Dewi, Dini, Neneng sama Pini. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua Ogi, Yuli, Ratna, Dina, dan Eli. Siapa yang mau menjadi perwakilannya? Kalau tidak ada yang mau, seperti biasa Bapak main tunjuk. Kalau ditembak, Boleh, Kang. kalau ditembak nanti baper. Kalau ke cewek, kalau ke cowok, Kalau baper jajan, Pak. Oke. Bapak minta satu kelompok saja. Aku lapar, Pini. Oke, Ayo sudah. Pini, Kalau semangat lapar Pini. jajan. Lapar jajan Pini katanya. Oke. Bapak minta aja kelompok yang pertama dari siapa yang mau? Neneng atau Ogi? Ayo Ogi jawab, Ogi. Ayo Ogi. Neneng kok gitu, Neneng. Oke, saya milih yang membuat mie instan aja ya, Pak. Bukan yang membuat mie instan, kan yang dipilih kelompok kamu tadi, yang pertama. Yang pertama, Terus, Ogi. Pak. Yang anak-anak Oh ya, berlindung siap di bawah ya. meja. Oke. Judul teks prosedurnya berarti di sana membuat ini Pak ya, atau mencatat yang itu saja kerangkanya Pak. Saya lupa Pak, tadi kurang memperhatikan. Heru sih main itu. Heru lagi. Coba bacakan aja dulu hasil yang sudah kamu diskusikan. Oh, saya nanti buat nih Pak. Judulnya mitigasi bencana gempa. Itu Pak judulnya. Terus yang pertama kita harus mencari lokasi yang aman buat kita. Oke. Pastikan lokasi tersebut di lapangan atau di persawahan. Oke. Yang kedua, bila sulit untuk keluar ruangan, kita bisa berlindung di kolong meja. Iya. Dan pastikan meja yang kita dibuat berlindung jangan sampai rapuh. Kalau manakala nanti ada kending yang apa ya? Yang jatuh mengenai kepala kita. Oke. Yang ketiga, setelah situasi aman, kita bisa keluar ruangan secara hati-hati, jangan berdesak-desakan bila mana kita sedang di dalam ruangan bersama-sama atau banyak orang. Mungkin itu saja, Pak. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Ogi. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Pak. Itu hasil dari kelompok Ogi. Oke. Nah, berarti jadi berdasarkan gambar tersebut kamu bisa gak? Kelompok kamu bisa gak menguraikan menjadi sebuah ekspresi dua? Bingung, Pak. Bingung. Oh, masih bingung. Tidak apa-apa. Bahasanya itu, Pak, masih sulit menggabungkannya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau pembahasan, karena kita belum terbiasa. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, insya Allah bahasanya pun akan rapi. Oke. Ya, Pak. Bagaimana anak-anak pembelajaran kalau dengan seperti ini, apakah lebih menarik atau tidak nih? Atau mau mendiskusikan dulu bagaimana penampilan dari Ogi tadi? Berikan komentar dulu. Dina memberikan komentarnya buat Ogi. Bagus Pak, komentarnya bagus. Oke, komentarnya bagus ya. Terima kasih berarti untuk Dina sama Ogi. Ya Pak. Oke.
Nah, setelah kalian barusan mengerjakan hasil diskusinya, kalau kalian perhatikan dengan seksama, soal-soal yang tadi itu berkaitan dengan soal yang pertama itu berkaitan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, oleh karena itu, silakan kalian kerjakan ulang soal ini dan nanti akan Bapak periksa soalnya dua-duanya. Apakah ada peningkatan atau tidak setelah kalian mengerjakan dua buah soal yang sama di waktu yang berbeda sebelum dan sesudah. Oke, dipersilahkan. Oke, hasilnya sudah dikumpulkan, sudah Bapak periksa. Ini Heru luar biasa sekali, asalnya hanya bernilai 20, sekarang 100. Ini juga tidak kalah keren juga Yuli, dari asalnya 30 jadi 80. Masih nyontek Pak Heru, saya. Nyontek, apaan itu nyontek? Masih saja terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Salin aja, tidak mau pikir. Pak, dia juga nyontek sama saya, Pak. Oke lah. Biasanya. Jadi, apa kesimpulan pembelajaran ini? Siapa yang mau menunjuk tangan dulu? Menyimpulkan. Yang menyimpulkan dulu. Yang sebelum Bapak tunjuk. Ini Pak, menyimpulkan. Oh, Heru. So. Ayo, Heru. Waduh. Kan Heru yang ngomong. Jadi Heru yang harus bicara. Oh, saya Pak. Ya. Oh, saya iya. simpulkan Pak, pembelajaran hari ini menjadikan kita tahu cara mempersiapkan diri dalam penanganan bencana, salah satunya mitigasi bencana, bagaimana setelah kejadiannya dan setelah kejadiannya. Itu kalau pendapat hari ini ya, dengan pembelajaran hari ini saya jadi senang Pak, jadi tahu caranya, prosesnya, biar kedepannya jadi lebih tahu prosedur prosesnya. Gitu. Oke, terima kasih untuk Heru. Terima kasih sekali ya untuk Heru yang sudah menyampaikan kesimpulan bahwa kesimpulan hari ini bahwa kita bisa membuat sebuah teks prosedur itu dari topik atau dari gambar yang sebetulnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Mau itu makanan, mau itu kegiatan, kita bisa membuatnya menggunakan dalam bentuk tulisan, hanya kita suka menulisnya itu tanpa memperhatikan kaidah dan struktur kebahasaannya. Tapi sekarang karena kalian sudah belajar, makanya kalian akan menuliskan nanti sebuah teks prosedur atau resep lah, atau tutorial dalam bentuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas, ini udah agak selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya, nah apa yang sudah kalian tulis di pertemuan selanjutnya akan kita praktikkan. Nah, nanti yang membuat gempa berarti harus memperhatikan nih, ketika terjadi gempa apa yang harus kita lakukan? Apa kita langsung pergi atau loncat pagar? Enggak kan? Ada tadi seperti yang Ogi sampaikan, ada langkah-langkahnya. Terus yang membuat mie, jangan satu bawa mie-nya. Kalau bisa satu dus. Iya buat bagi-bagi satu kelas, masa satu kelompok saja yang bikin teman yang lain hanya melihat. Nah, supaya kita berbagi bersama, belinya bawanya jangan sedikit-sedikit. Yang banyak satu dus, kayak kalau bisa satu peti malahan. Ya, sebelum menutup pembelajaran, kayaknya mau bawa tuh Pak. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, silakan berdiri semua. Tarik napas dari hidung dengan panjang, keluarkan dari mulut dan teriak sekeras-kerasnya. Ya, terima kasih pertemuan untuk hari ini. Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi besok. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa kalian. Ini ngesang.